Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita dengan nikmat Allah dipertemukan dalam kajian Sirah Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keimanan, keislaman, amal soleh, kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa berada dalam ajaran dan tuntunan Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, pada kajian sirah kali ini tema kita adalah Perang Bani Quraizah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah pada bulan Syawal yang berlangsung hampir selama 1 bulan. Kota Madinah mulai dikepung oleh pasukan koalisi kafir Quraisy. Pada tanggal 5 Syawal berlangsung pengepungan lebih kurang selama 27 hari sampai kemudian Allah porak-porandakan pasukan dan kemah-kemah koalisi kafir Quraisy dan Allah pecah belah koalisi mereka dengan menyusupnya Nu'aim bin Mas'ud memecah belah pasukan mereka. Di sela pembicaraan perang Khandaq kita sudah sempat menyinggung bahwa Yahudi Bani Quraizah yang berada di dalam Madinah melakukan pengkhianatan. Ya, mereka berencana dan mulai melakukan beberapa aksi kecil untuk menyerang pasukan Rasulullah atau menyerang kota Madinah dari dalam. Inilah yang melatar belakangi terjadinya perang Bani Quraizah. Maka setelah kabur dan baliknya pasukan koalisi kafir Quraisy menuju Mekah karena mereka kocar-kacir, diporak-poranda oleh badai di tengah malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sudah diadu domba sesama mereka oleh penyusupan Nu'aim bin Mas'ud yang sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW dan pasukannya segera kembali ke rumah. Waktu itu masih menjelang zuhur di hari terakhir kemenangan pasukan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau masuk ke rumah Ummi Salamah, mandi di sana. Ketika itulah datang malaikat Jibril menyapa Rasulullah dan mengatakan, kami seluruh malaikat belum meletakkan baju perang, belum meletakkan peralatan tempur. Bangkit wahai Muhammad, segera menuju Bani Quraizah. Jadi memerangi Bani Quraizah ini langsung datang instruksi dari malaikat, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar instruksi dari malaikat Jibril dan memang Bani Quraizah telah melakukan pengkhianatan luar biasa. Madinah sedang dikepung oleh koalisi besar kafir Quraisy dan kaum musyrikin di sekitar Mekah berkekuatan 10.000. Ini Bani Quraizah melanggar janji setia.
melanggar piagam Madinah yang di dalamnya kesepakatan untuk saling bekerja sama, saling menjaga, saling membela bila ada musuh yang menyerang dari luar kota Madinah. Bahkan mereka melakukan aksi nyata untuk pengkhianatan mereka ini. Mereka melakukan semacam tekanan-tekanan, manuver-manuver dari dalam yang ini menambah ketakutan dan tertekannya kondisi pasukan Rasulullah SAW. Bahkan nanti terungkap dalam benteng mereka, mereka sudah menyiapkan lebih dari 1.500 senjata dan peralatan lain untuk menyerang Madinah. Maka kaum muslimin, zuhur itu setelah instruksi dari malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW langsung mengirim utusan dan mengumumkan kepada seluruh para sahabat bahwa kita segera memerangi Bani Quraisyah. Tidak ada yang melanjutkan istirahat, walaupun ini sudah 27 hari dalam kondisi tempur melawan koalisi kafir Quraisy, dan sebelum 27 hari letih fisik menggali khandak berhari-hari untuk membuat lubang parit menghalangi masuknya pasukan kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengumumkan kepada sahabat perang menuju Bani Quraisyah. Bahkan waktu itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat jelas kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Ya. Kata Rasulullah, sekali-kali satupun di antara kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Maka Rasulullah berikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib untuk bergerak memimpin di depan pasukan. Rasulullah juga ikut dalam barisan dan memakai baju perangnya. Mereka bergerak langsung menuju benteng Bani Quraisyah. Dan para sahabat secara bergelombang, karena sebagian mereka sudah terlanjur pulang ke rumah, dan bisa kita bayangkan karena kelelahan fisik dan juga kelelahan psikis, kejiwaan, habis perang 27 hari, sebagian sudah masuk rumah. Tapi demi mendengar pengumuman Rasulullah SAW melalui sahabat, maka secara bertahap mereka bergerak menuju benteng Bani Quraisyah. Total keseluruhan pasukan Rasulullah SAW itu mencapai 3.000 pasukan. Nah, bergeraklah sahabat dengan segala persiapannya sesuai dengan instruksi baginda Rasulullah SAW. Nah, rupanya pas waktu asar mereka belum sampai di benteng Bani Quraisyah. Di sini sempat terjadi khilafiyah di antara sahabat. Sebagian mereka mengatakan kita sudah ditegaskan oleh Rasulullah, tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Wah, lanjut. Ya, nanti mereka baru sampai di Bani Quraisyah itu Isya. Jadi mereka tetap lanjut dan tidak sholat asar di jalan. Itu sebagian. Tapi sebagian lagi memahami lain. Itu instruksi Rasulullah SAW, tidak sholat asar kecuali di Bani Quraisyah, itu maksudnya agar kita berjalan cepat, bergerak cepat menuju Bani Quraisyah. Tapi karena sekarang waktu sudah masuk, ya kita sholat di sini, di mana waktu sudah masuk. Sehingga sebagian sahabat sholat di jalan, ya, sholat di perjalanan menuju Bani Quraisyah. Sebagian lagi sholatnya di Bani Quraisyah sesuai dengan teks instruksi Rasulullah SAW. Nah, dua-duanya tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah. Ini telah berijtihad, yang ini juga sudah berijtihad. Yang melakukan model pertama, sholatnya nanti di Bani Quraisyah setelah Isya, dibiarkan Rasulullah, artinya dibenarkan. Yang sholat di tengah jalan, karena menganggap instruksi itu hanyalah instruksi untuk cepat berjalan, segera berangkat. Bukan arti kita mesti sholat asar di Bani Quraisyah. Kalau udah masuk waktu di tengah jalan, ya sholat. Itu pun yang ijtihad begini dibenarkan Rasulullah, tidak ada satupun yang dicela oleh Rasulullah SAW. Maka pasukan Rasulullah akhirnya semua mengepung benteng Bani Quraisyah. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Fauri dalam Rahiqul Maktumnya menyebutkan pengepungan ini berlangsung sampai 25 hari, lumayan lama. Ada riwayat mengatakan 15 hari. Itu pun kalaupun 15 hari itu juga pengepungan yang sangat lama, sebab sebelumnya pasukan kaum muslimin sudah
berperang pula dikepung oleh kafir Quraisy selama 27 hari. Nah, dengan sangat ketat kaum muslimin mengepung benteng Yahudi Bani Quraisyah. Dan kita ketahui sebelumnya sudah kita sampaikan, bangsa atau kaum Yahudi ini ya pengecut. Mereka tidak berani berperang kecuali di balik benteng. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak berani memerangi kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka beraninya di balik benteng atau di balik ya dinding mereka. Di benteng yang kokoh atau di balik dinding berani mereka perang. Maka Rasulullah dan sahabat mengepung. Dan ingat tadi malaikat Jibril sudah memberitahu bahwa mereka ikut bertempur. Sebenarnya kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah, Yahudi yang dikepung di dalam benteng mereka ini, kaum Bani Quraisyah, sebenarnya bisa saja bertahan lama ini. Sebab di dalam benteng mereka ada mata air, persediaan makanan mereka cukup. Sementara pasukan Rasulullah mengepung dari luar terbuka. Ya. Tidak ada tempat berteduh, cuaca juga malam sangat dingin. Sebenarnya ini berat pengepungan. Karena mereka mesti memenuhi kebutuhan 3.000 orang yang akan makan setiap hari, minum. Pasti kebutuhannya besar. Jadi sebenarnya kaum Yahudi yang dikepung di dalam sebenarnya lebih nyaman. Mereka dalam bentengnya, persediaan makanan, minuman juga sangat memadai. Sebenarnya mereka bisa bertahan lebih lama. Tapi ini permasalahannya bukan perang peralatan. Ini bukan perang senjata. Ini perang urat saraf. Ya. Ini perang urat saraf. Kaum Yahudi yang di dalam benteng enggak mengetahui secara detail bahwa pasukan Rasulullah itu sebenarnya secara fisik sudah letih, secara kejiwaan juga sudah letih. Ini 27 hari dikepung, sekarang mengepung sampai 25 hari juga. Ini 2 bulan. Justru kaum Yahudi di dalam kebentengan mereka dalam ketakutan. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab yang menceritakan kejadian ini. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Ya. Dialah Allah yang menurunkan orang-orang Yahudi yang ikut serta menolong kafir Quraisy dari benteng-benteng mereka. Awalnya mereka hebat, pongah di atas benteng mereka. Allah yang menaklukkan mereka. Dan Allah lemparkan ke dalam hati mereka itu rasa ngeri, rasa takut, rasa cemas. Ya. Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Ya. Sebagian nanti dari Yahudi ini akan kalian bunuh dan sebagian akan kalian jadikan budak. Jadi Allah yang menanamkan, menghujamkan, menjatuhkan ke dalam hati Yahudi Bani Quraisyah ini rasa takut, rasa cemas ya. Kalaulah mereka tahu sebenarnya kaum muslimin juga sudah sangat letih. Tapi itulah, ini bukan perang persenjataan, ini perang urat saraf. Para sahabat tetap kokoh, tetap istiqamah, walaupun dingin di malam hari, keterbatasan makanan dan minuman, mereka mengurung, ya, mengepung benteng Bani Quraisyah dengan penuh disiplin dan ketat. Nah, tentunya akhirnya sampai memasuki menjelang 25 hari, mentalitas Yahudi ini anjlok betul ya. Mereka dalam puncak ketakutan. Nah, akhirnya pemimpin mereka Ka'ab memberikan saran kepada mereka semuanya, pemimpin Bani Quraisyah ini. Nah, sekarang beginilah. Pilih oleh kalian satu di antara 3. Ya. Pilih satu di antara 3 dalam menghadapi pengepungan Rasulullah dan para sahabatnya ini. Pilihan yang pertama, kita nyerah saja sama Rasulullah. Toh kita sudah buktikan bahwa ternyata memang dia Nabi, dia Rasul, sesuai dengan apa yang kita baca dalam Taurat. Ya, karena orang Yahudi tahu tentang Rasulullah ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu tentang Rasulullah ini seperti tahunya mereka dengan anak kandung mereka sendiri. Tapi kesombongan, keangkuhan, iri dan dengki, kenapa keturunan Ismail yang menjadi nabi
bukan dari keturunan Israel. Nah, ini pilihan pertama, kita nyerah dan masuk Islam. Maka darah kita aman, harta kita aman. Pilihan pertama. Pilihan kedua, tawaran dari pimpinan Bani Quraisyah, ya, mari kita bunuh wanita-wanita kita bunuh anak-anak kita, lalu kita perang melawan Nabi. Jadi tidak ada yang kita pikirkan lagi. Kok kalah kita, nggak ada yang kita pikirkan. Kok menang ya, kita lanjutkan misi kita. Nah, ini usulannya. Karena masih ada anak-anak, masih ada kaum wanita, ini jadi beban. Bagaimanapun memang bangsa Arab kalau berperang, salah satu beban perang mereka adalah menjaga anak-anak, menjaga kaum wanita. Nah, sekarang sudah kita bunuh kaum wanita kita dan anak kita, sudah kita semua jadi prajurit semuanya perang. Atau pilihan ketiga, ayo sekarang aja kita perang. Mari kita serang Muhammad dan pasukannya. Daripada bertahan di benteng seperti ini. Nah, ini tiga usulan yang disampaikan oleh pemimpin Yahudi Bani Quraisyah. Rupanya ya kaum Yahudi ini semuanya tidak ada pula yang berani memilih satu opsi pun. Mereka milih, ya sudahlah, kita nyerah saja keputusan Muhammad apa. Dan membuktikan mereka memang pengecut, mereka penakut. Mereka hanya selalu berani berkhianat, ya, dan mengadu domba orang dengan orang lain. Mereka sini sebenarnya adalah bangsa dan kaum yang pengecut. Nah, waktu itu Bani Quraisyah ini ngirim utusan kepada Rasulullah. Tolong kirim kepada kami Abu Lubabah. Ya. Abu Lubabah ini sekutunya Bani Quraisyah, tapi dia Muslim, sahabat Rasulullah, sahabat yang mulia. Cuma dia punya kerjasama, ya kan, sudah sejak awal masuk kota Madinah, Rasulullah sudah punya perjanjian kerjasama dengan Yahudi. Di antaranya Abu Lubabah ini hartanya ada bersama Bani Quraisyah, juga sedikit bisnisnya ada bersama Bani Quraisyah. Jadi ini sekutunya Bani Quraisyah. Maka Bani Quraisyah sendiri yang minta kepada Rasulullah, kirim Abu Lubabah, kami mau konsultasi, ya, mau berunding untuk mengambil sikap. Akhirnya Rasulullah kirim Abu Lubabah menuju Bani Quraisyah. Nah, Abu Lubabah berangkat ke sana, ke Bani Quraisyah. Dilihatnya Bani Quraisyah dalam keadaan ketakutan. Kaum wanita menangis, anak-anak ketakutan menangis. Timbul juga rasa hibah Abu Lubabah ini, sehingga terpengaruh juga dia. Lalu orang Yahudi ini bertanya, kami kalau turun ke ini menerima keputusan Muhammad, kira-kira keputusannya apa? Nah, disinilah terjadi kesalahan Abu Lubabah. Dia bocorkan rencana Rasulullah. Padahal dia tidak boleh bicara apa-apa dan dia tidak boleh sampaikan apa strategi dan rencana Rasulullah. Nah, dia berikan isyarat kepada Yahudi Bani Quraisyah ini dengan tangan ke leher. Ya, begini. Isyarat penggal leher itu. Jadi dia bocorkan rencana Rasulullah bahwa Rasulullah akan membantai mereka. Wah, wanita semakin menangis. Lalu Abu Lubabah balik. Waktu balik itu dia tersadar, wah, saya itu salah. Saya telah membocorkan rahasia Rasulullah. Maka dia tidak balik ke pasukan. Dia balik ke Masjid Nabawi. Balik ke pusat kota. Tidak bergabung ke pasukan. Dia sudah menyesal. Tersalah membongkar rahasia Rasulullah. Abu Lubabah pulang Masjid Nabawi dan diikatnya badannya di tiang Masjid Nabawi. Dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan keluar, tidak akan buka tali ini kecuali Rasulullah yang membukanya. Dia menyesal telah melakukan kesalahan. Ini berlangsung lebih kurang selama 6 hari. Datang waktu sholat, nanti dibukakan sama istrinya, dia sholat. Nanti diikat lagi. Dia menghukum dirinya tersalah telah membuka rahasia Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian, walaupun begitu, Yahudi Bani Quraisyah tetap akhirnya menerima, ya, memilih opsi udah menyerahkan keputusan Rasulullah. Enggak berani berperang juga, enggak berani menyerang juga. Mereka juga berat menghadapi kepungan 25 hari ini. Nah, akhirnya dia keluar, ingin menyerah, silakan Rasulullah putuskan hukuman atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Nah, bertepatan di barisan kaum Ansar,
tepatnya kabilah Aus. Aus ini dari dulu berkoalisinya dengan Quraisyah. Ya, sejak sebelum Rasulullah datang ke Madinah lagi. Sementara Khazraj itu koalisinya dengan Bani Nadir. Jadi Yahudi ini dia dicarinya kawannya, suku yang ada di Madinah. Ya, ini sering mereka adu domba. Ya, mereka sini nggak pernah perang. Nadir dengan Quraisyah nggak pernah perang. Tapi ini kabilah Arab ini sering diadunya. Ya, seperti Yahudi hari ini. Mengadu bangsa Arab, masing-masing bangsa Arab berkawan dengan Yahudi yang berbeda. Jadi masih ingat kita bahwa setahun yang lalu atau pasca perang Uhud, Rasulullah telah menghukum Bani Nadir yang berkhianat, mau membunuh Rasulullah. Tapi hukumannya diusir kan. Setelah dikepung bentengnya, diusir dari Madinah. Tak ada yang tersisa. Harta mereka kemudian menjadi fai, harta rampasan Rasulullah SAW. Nah sekarang Aus melihat kawan koalisinya lama gitu, masih ada hubungan bisnis dan sebagainya. Ini akan dihukum Rasulullah. Jadi akhirnya mereka melobi Rasulullah. Karena ini ya maklum sudah pertemanan lama juga. Ya Rasulullah, engkau telah berbuat baik kepada Bani Nadir, itu sekutunya Khazraj. Sekarang ini Bani Quraisyah sekutunya kami. Juga berilah kebaikan kepada mereka. Intinya begitu, mereka melobi Rasulullah untuk tidak memberikan hukuman. Kecuali ya samalah dengan hukum Bani Nadir terusir. Tapi tentu Rasulullah melihat ini ingin juga mempertimbangkan perasaan kaum kabilah Aus, ya. Tapi beliau tidak ingin turun dari hukuman yang akan direncanakan. Maka Rasulullah, begini saja, kalian redho kalau hukuman kita serahkan keputusannya kepada pemimpin kalian? Kalau kalian redho, kita serahkan. Wah, mereka setuju. Maka Rasulullah memutuskan keputusan hukuman untuk Bani Quraisyah kita serahkan kepada Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus. Nah, mereka semua senang karena itulah pemimpin mereka. Dan bertepatan Sa'ad bin Mu'az sedang di Madinah. Dia terluka pasca perang Khandaq. Ya. Dia terluka dan nanti dia mati syahid. Maka dengan menunggang keledai, Sa'ad bin Mu'az berangkat dari Madinah menuju tepi benteng Quraisyah karena dia diminta oleh Rasulullah mengambil keputusan. Ya, dia dalam keadaan terluka, berangkat dengan keledainya. Itu di jalan mereka dia dilobi oleh Aus, ya. Tolonglah keputusannya yang ringan, gitu. Intinya begitulah, karena ini teman lama juga ini Bani Quraisyah ini. Maka begitu sampai di hadapan Rasulullah dan semua kaum muslimin sudah hadir situ, Sa'ad kemudian menegaskan, memastikan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keputusan ini, apa yang saya putuskan nanti engkau redoi, Allah meredoi? Ya kata Rasulullah, ya, kita sudah sepakat tahkim, ya, mengambil keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'az. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'az mengambil keputusan. Dia katakan hukuman untuk Bani Quraisyah adalah seluruh laki-laki dibantai, hukuman mati, dan seluruh perempuan dan anak-anak jadi budak. Lalu harta dibagi sebagai rampasan perang. Mendengar keputusan Sa'ad itu, Rasulullah SAW langsung memuji Sa'ad. Dia katakan, engkau telah mengambil hukum seperti yang diinginkan oleh Allah di atas langit yang 7, kata Rasulullah. Ya, jadi tepat keputusan Sa'ad itu. Wah, itu membuat kaum wanita Bani Aus juga bersedih. Dan itulah keputusan akhir. Akhirnya hukuman berat ditimpakan kepada Bani Quraisyah. Kalau Bani Qainuqa terusir, Bani Nadir terusir, Bani Quraisyah laki-lakinya dibunuh. Ya, ada sekitar 600-an atau ratusan laki-laki dibunuh. Perempuan dan anak-anak jadi budak, semuanya dibagi. Kemudian harta mereka menjadi ghanimah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang mewariskan kepada kalian bumi mereka, rumah mereka, tanah mereka, dan bumi yang belum kalian injak. Jadilah kemudian benteng. Dan seluruh rumah-rumah Bani Quraisyah menjadi milik umat Islam, milik para sahabat. Harta rampasan perang dibagi setelah Rasulullah mengambil 1/5 haknya. Kemudian dibagi pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Semua mendapatkan rampasan perang. Seluruh laki-laki Bani Quraisyah dibantai satu-satu. Termasuk pengkhianat
pimpinan Bani Quraiza adalah Yahudi Bani Quraiza, Huyai bin Akhtab. Ini yang ikut serta merancang pengkhianatan dengan kafir Quraisy ketika perang Khandaq. Ya, melakukan lobby-lobby bersama Bani Nadir, bersama kafir Quraisy, Huyai bin Akhtab. Ketika dia digiring, ya, tangan terikat di hadapan kaum muslimin, akhirnya dia mengakui siapa yang memerangi Allah akan kalah. Lalu dipenggal oleh Rasulullah lehernya. Semua Yahudi yang dewasa, Bani Quraiza, dipenggal oleh Rasulullah SAW. Itulah sepenggal kisah perang Bani Quraiza, ya, di awal bulan Zulqa'dah, langsung pasca perang Khandaq yang berlangsung 27 hari, Bani Quraiza lebih kurang 25 hari, hampir sepenuh bulan Zulqa'dah menjelang bulan Zulhijjah. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para pengkhianat dalam Islam harus dihukum berat agar menjadi pelajaran bagi yang lain, menimbulkan efek jerah. Apalagi kalau yang dikhianati Allah dan Rasulnya, maka hukumnya berat. Sudah 2 kali pengkhianatan kabilah Yahudi di Madinah, ya, Rasulullah sudah memberikan keringanan-keringanan. Seharusnya Yahudi manapun mengambil pelajaran, jangan pernah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka kali ini hukuman berat, seluruh laki-laki dihukum mati. Ini pelajaran pertama. Dan sepanjang jalan begitu, berapa kali umat Islam, bangsa Arab, ya, berdamai dengan Yahudi Israel, ya, berjanji dan sebagainya. Seluruhnya dikhianati. Sudah berapa kali berganti Perdana Menteri Israel, dan sudah berapa kali pula berganti Perdana Menteri rezim umat Islam. Perundingan-perundingan damai semuanya hanyalah di atas kertas. Mereka terus melakukan pengkhianatan. Maka ini pelajaran bagi umat Islam, ya. Bagi Yahudi, mereka tak kenal kecuali bahasa perang. Pelajaran yang kedua, dalam peristiwa ini terjadi ijtihad para sahabat. Dan ini sesuatu yang dibolehkan. Para sahabat ternyata berijtihad ketika Rasulullah tidak ada. Walaupun mereka sudah dapat teks, dalil, hadis, perintah dari Rasulullah, ternyata satu teks menimbulkan lebih dari satu makna, lebih dari satu kesimpulan. Ternyata tadi 2. Rasulullah katakan, jangan salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Rupanya peristiwanya tidak mulus begitu saja. Di tengah jalan waktu asar masuk. Padahal perintahnya di sholat asar di Bani Quraiza. Para sahabat terbelah 2. Kedua ijtihad ini diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya, maka ijtihad dan kemudian khilafiyah dalam urusan furu', urusan cabang-cabang, itu hal yang biasa. Maka umat Islam tak perlu mempermasalahkan. Ya, betapa banyak khilafiyah di antara kita, masalah-masalah fikih, masalah-masalah kecil, itu seharusnya tidak menimbulkan permasalahan. Dan para sahabat melewati peristiwa itu biasa saja. Tidak ada lagi kemudian cerita dibuka lagi, ya, permasalahan ini kemudian diungkit-ungkit lagi. Padahal sudah sangat beda. Bahkan ketika peristiwa itu Rasulullah SAW melakukan jamak solat bergabung. Dalam beberapa riwayat dikatakan zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu. Karena semua Rasulullah sudah datang oleh malaikat Jibril sebelum zuhur, sudah disuruh berangkat ke Bani Quraiza, dan semua rentetan ini sampai isya baru bisa solat. Nah, perbedaan khilafiyah di antara fikih mazhab para ulama, harusnya umat Islam tidak menjadikan itu saling mencela, menyesatkan, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Sudah, urusan-urusan khilafiyah dalam fikih harus kita terima dalam suasana kedamaian dan ukhuwah dan kepala yang dingin. Pelajaran yang ketiga, boleh mengangkat tahkim, ya, seorang hakim dalam menentukan keputusan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah bisa saja mengeluarkan keputusan ketika itu. Tapi demi menjaga perasaan, ya, kabilah Aus, maka Rasulullah SAW mencari seseorang yang paling mereka percaya, silakan ambil keputusan. Rasulullah siap terima keputusannya. Dan ternyata keputusannya sangat akurat, diridhoi oleh Allah SWT. Dan Sa'ad bin Mu'az setelah itu mati syahid, sampai-sampai mati syahidnya menyebabkan arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang, bergetar. Mati syahidnya Sa'ad bin Mu'az menunjukkan kemuliaan sahabat ini, pemimpin kabilah Aus. Kemudian sempat ada pelajaran sedikit kaum muslimin ketika Sa'ad bin Mu'az ini datang dari arah Mekah, dari arah Madinah, dari Masjid Nabawi menuju benteng Quraiza. Ketika dia datang, Rasulullah menyuruh para sahabat berdiri semuanya menghormati Sa'ad bin Mu'az. Berarti dalam Islam sebenarnya bila ada tamu yang mulia,
pemimpin yang menerima tamu boleh menyuruh para hadirin untuk berdiri. Yang dilarang oleh Islam adalah orang yang datang yang meminta orang lain menghormatinya berdiri. Itu memang tidak boleh. Tapi pemimpin orang yang menunggu boleh saja mengajak para hadirin berdiri menghormati tamu yang datang untuk dihormati. Ini boleh karena Rasulullah SAW melakukan. Rasulullah adalah pemimpin di tempat, di forum yang hadir ketika itu. Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang mulia, datang dari luar. Maka Rasulullah menghormati Sa'ad ini di Sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.